Makna hakikat Ma'rifatullah. Qs An-Nisa ayat 41-50. Ayat 41, tatkala Allah mendatangkan seorang saksi dari tiap umat, hakikat Allah mengajarkan bahwa setiap umat memiliki syahid, saksi yang akan menguatkan kebenaran risalah. Dalam hakikat Ma'rifatullah ini menjadi isyarat bahwa segala amal akan tersingkap dan tiada satupun rahasia batin yang tersembunyi dari pandangan Allah. Ma'rifat membuat seorang hamba menyadari bahwa nur kesaksian Allah selalu hadir, sehingga hati terjaga dari dusta dan ria. Ayat 42, orang kafir dan durhaka ingin ditelan bumi. Hakikat hari ketika batin manusia dibukakan, mereka yang memalingkan diri dari kebenaran berharap mereka dapat hilang dari wujud. Dalam jalan ma'rifat, ini menjadi pelajaran bahwa hati yang menolak cahaya akan terhantui oleh kegelapannya sendiri. Ma'rifatullah mengajarkan, barang siapa menolak cahaya Allah di dunia, maka ia akan tenggelam dalam penyesalan di akhirat. Ayat 43, jangan salat saat mabuk. Hakikat bukan sekadar larangan fisik, tetapi isyarat batin. Salat tanpa kesadaran adalah mabuknya jiwa. Hamba yang menempuh Ma'rifatullah harus hadir sepenuhnya ketika berdiri di hadapan Allah. Mabuk dunia, mabuk ambisi, mabuk keinginan, semua itu menjauhkan hati dari hudhur kehadiran batin. Ayat 44, tidakkah engkau melihat orang-orang yang diberi kitab membeli kesesatan? Hakikat ayat ini mengisyaratkan bahaya mengganti cahaya dengan kegelapan. Dalam jalur ma'rifat, ini berarti menukar ilham ilahi dalam hati dengan hawa nafsu. Hati yang telah diberi pengetahuan, tetapi mengikuti kecondongan dunia, akan kehilangan kehalusan spiritualnya. Ayat 45, Allah paling mengetahui musuh-musuhmu. Hakikat, musuh terbesar manusia dalam jalan ma'rifat bukanlah makhluk, tetapi nafsu yang menipu. Allah lah yang memelihara hati orang beriman dari makar yang tampak maupun yang tersembunyi. Siapa yang mengenal Allah, ia tenang, karena perlindungan Allah melingkupinya. Ayat 46, di antara mereka ada yang mengubah lafaz dan makna. Hakikat, mereka memutarbalikkan kebenaran karena hati mereka terhijab oleh kepentingan. Dalam perjalanan ma'rifat, ini mengajarkan bahwa penyelewengan terbesar adalah ketika hati memutarbalikkan niat mengubah amal ibadah menjadi kepentingan diri, bukan karena Allah. Ma'rifat mengembalikan ketulusan hati pada fitrah awalnya. Ayat 47, wahai ahli kitab, berimanlah sebelum wajah kalian diubah. Hakikat, perubahan wajah adalah simbol perubahan hakikat batin. Jika hati berpaling dari cahaya Allah, maka ia kehilangan keindahan spiritualnya. Ma'rifatullah menjaga agar wajah batin tetap bercahaya dengan dizikir, ilmu, dan ketundukan. Ayat 48, Allah tidak mengampuni syirik. Hakikat, syirik bukan hanya menyembah berhala, tetapi menjadikan selain Allah sebagai pusat ketergantungan hati. Dalam Ma'rifatullah, syirik halus, syirik khafi adalah memuja diri, ambisi, ego, dan nama. Ma'rifat menghapus segala sekutu dari hati, sehingga yang tinggal hanya Allah, satu-satunya tujuan dan sandaran. Ayat 49, apakah engkau tidak melihat orang yang menganggap diri suci? Hakikat, kesucian tidak diperoleh dengan klaim, tetapi dengan penyucian batin melalui mujahadah dan kejujuran kepada Allah. Ma'rifat menanamkan kerendahan hati. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia merasa kecil. Kesombongan batin adalah hijab terbesar menuju ma'rifat. Ayat 50, perhatikan bagaimana mereka membuat dusta terhadap Allah. Hakikat, dusta terhadap Allah adalah ketika hati menolak kebenaran yang sudah ia ketahui. Dalam tingkat hakikat, dusta terjadi ketika seseorang menutupi cahaya fitrah dengan tabir nafsu. Ma'rifatullah mengajak hamba untuk jujur pada Allah dalam batin, karena kejujuran adalah pintu semua makom spiritual. Kesimpulan hakikat Ma'rifatullah ayat 41-50. 1. Allah selalu menjadi saksi atas setiap amal dan rahasia hati. 2. Penolakan terhadap cahaya Allah melahirkan penyesalan tiada akhir. 3.
Salat harus dilakukan dengan kehadiran hati tidak mabuk dunia. 4. Penyimpangan terbesar adalah ketika hati memutarbalikkan niat. 5. Musuh terbesar seorang salik adalah nafsu. 6. Syirik halus harus dibersihkan dari hati. 7. Kesucian sejati lahir dari keikhlasan dan kerendahan. Makna hakikat ma'rifatullah. QS An-Nisa ayat 51-60. Ayat 51. Apakah engkau tidak memperhatikan orang yang diberi bagian dari kitab, tetapi mereka beriman kepada Zahud? Hakikat dalam marifatullah, Sagut bukan hanya berhala, tetapi segala sesuatu yang membuat hati tunduk. Selain kepada Allah, hawa nafsu, ambisi, kekuasaan, atau pujian manusia. Siapa yang telah mendapat cahaya ilmu, namun hatinya kembali pada Tagut, maka ia telah memadamkan pelita ruhnya. Ayat 52. Mereka itu adalah orang yang dilaknat Allah. Hakikat, laknat adalah terputusnya seseorang dari rahmat dan cahaya Allah. Bagi seorang salik, ini adalah peringatan agar tidak menggantungkan diri pada selain Allah, sebab hati yang berpaling dari Nia akan kehilangan kelembutan dan cahaya ma'rifat. Ayat 53. Apakah mereka memiliki bagian dari kerajaan? Hakikat. Ayat ini menunjukkan betapa manusia dapat terjebak dalam ilusi kuasa. Dalam ma'rifatullah, hamba menyadari bahwa tiada yang memiliki apapun kecuali Allah. Kesadaran ini mematahkan akar kesombongan dan membuat seorang hamba memandang dirinya sebagai fakir, miskin di hadapan Rabb-Nya. Ayat 53. Apakah mereka memiliki bagian dari kerajaan? Hakikat. Ayat ini menunjukkan betapa manusia dapat terjebak dalam ilusi kuasa. Dalam ma'rifatullah, hamba menyadari bahwa tiada yang memiliki apapun kecuali Allah. Kesadaran ini mematahkan akar kesombongan dan membuat seorang hamba memandang dirinya sebagai fakir miskin di hadapan Rabb-Nya. Ayat 54. Apakah mereka dengki kepada orang yang diberi karunia oleh Allah? Hakikat, hasad adalah penyakit hati yang menghalangi cahaya ma'rifat masuk. Dalam hakikat, dengki terjadi ketika hati tidak rela melihat pembagian Allah. Seorang arif berkata, ridha kepada takdir adalah pintu kebahagiaan, sementara hasad adalah penutup mata hati. Ayat 55, sebagian beriman dan sebagian berpaling. Hakikat, Allah mengajarkan bahwa hati-hati yang berpaling dari cahaya akan menanggung akibat batin berupa kegelisahan, kehampaan, dan ketidaktenangan. Ma'rifatullah membuat seorang hamba memahami bahwa iman adalah cahaya yang menenangkan batin, sementara berpaling adalah kegelapan yang memakan jiwa. Ayat 56. Orang kafir akan dibakar dalam api. Hakikat, dalam jalan ma'rifat, api bukan hanya siksaan fisik, tetapi simbol api penyesalan dan kesadaran yang terlambat. Hati yang mengabaikan cahaya Allah di dunia akan terbakar oleh gelapnya nafsu di akhirat. Ma'rifat mengajak hamba untuk memadamkan api nafsu sebelum ia membesar. Ayat 57, orang beriman dan beramal saleh diberi surga. Hakikat, surga bukan sekadar taman, tetapi ketenangan hati yang bersandar kepada Allah, rasa aman, dan kedekatan batin kepadanya. Bagi ahli ma'rifat, tanda surga sudah dirasakan di dunia ketika hati damai bersama Allah, tanpa digoyahkan dunia. Ayat 58, Allah memerintahkan untuk menyampaikan amanat. Hakikat, amanah terbesar seorang salik adalah menjaga hati, karena hati adalah rumah cahaya Allah. Menunaikan amanat juga berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya: niat, ibadah, akhlak, dan adab. Siapa yang menunaikan amanat batin, ia akan dibukakan pintu ma'rifat. Ayat 59. Taatilah Allah, Rasul, dan ulil amri. Hakikat, dalam tataran batin, ketaatan kepada Allah adalah ketaatan hati, bukan hanya lisan. Ketaatan kepada Rasul adalah meneladani akhlaknya. Ketaatan kepada ulil amri adalah ketaatan pada hikmah yang diturunkan Allah melalui ilmu. Seorang arif berkata, barang siapa taat pada syariat, ia dibimbing ke hakikat. Ayat 60, apakah mereka ingin berhukum kepada tagut, padahal
diperintahkan untuk mengingkarinya. Hakikat tagut di sini adalah simbol tempat bergantungnya hati selain Allah. Bagi seorang salik, berhukum kepada tagut berarti menyerahkan urusan batin kepada hawa nafsu, bukan kepada cahaya wahyu. Ma'rifatullah adalah perjalanan mengingkari tagut batin, hingga tiada yang tersisa dalam diri selain tunduk kepada Allah semata.